الأمان أنت للروح أوفي وأنت الضياء Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal fi dzikril maut wa targhib fil iksar min dzikrihi. Wah, ini bab rada ekstrim ini. Bab awal menerangkan tentang mengingat-ingat kematian dan membuat kita senang dalam memperbanyak mengingat kematian. Sampeyan senang apa takut tambahan? Wayahe senang. Wayahe senang mengingat-ingat mati. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau orang ingat-ingat mati kok senang, minimal dia tidak begitu kesemsem kepada dunia. Tanda dia tidak begitu kesemsem pada fananya dunia. Di belakang Imam Ghazali ngendikan gini, kuluma yukadiru alal insan aladat wa syahwat fahuwa min asbabin najah. Gila. Semua perkara yang merusak pada manusia terhadap ladat dan syahwatnya dunia, maka perkara itu adalah sebagian dari sebab keselamatan. Eling-eling, semua perkara yang membutekan, merusak pada manusia terhadap keladatan dunia, syahwat dunia dalam hatinya, maka perkara itu termasuk bagian sebab-sebab keselamatan. Dan yang merusak dan membutekan ladatnya dunia adalah sering mengingat kematian. Ada tak tumpuk-tumpuk gini, kalau akhirnya mati ya buat apa ngoyo-ngoyo. Aduh, saya sampai tidak tahu waktu, lihat waktu, sampai kadang kelahi, sampai kadang kalau akhirnya juga mati, ya buat apa ngoyo-ngoyo. Saya sampai nyuri-nyuri, saya sampai selintat-selintut, kalau mati malah menjadi masalah saya kelak, buat apa saya, gitu. Berarti menjadi modal tanda bahwa orang yang senang mengingat kematian, dia sudah bisa membutekan, bisa merusak kesenangannya kepada dunia. Itu tanda baik masalahnya, gitu. I'lam anal munhamik fid dunya al mukib ala ghururiha al mukhib li syahwatiha yaghfulu qalbu la makhala ta'an dzikril maut fala yadhkuruhu. Ketahuilah, orang yang kesemsem pada dunia, yang terjebak kepada terbujuk dunia, cinta banget terhadap syahwat dunia tok, dunia. Mencari ya mencari, tapi hatinya tetap ikhlas, hatinya tetap nerima, hatinya tetap hatinya sampai tidak senang. Saya harus begini, saya harus dapat ini kalau saya tidak begini nanti kayak Allah itu menjadi prajuritmu. Ini saya kalau tidak kerja nanti gimana, saya kalau nikah, waduh. Kayak Allah itu jadi prajuritmu, mbok toto Gusti Allah. Itu tandanya kau terjebak kepada terbujuk dunia. Apa kalau kau kerja terus kau akan memponis atau memastikan, kalau kau tidak kerja apa Allah terus bodoh, tidak memberimu jalan. Bahkan kalau rezekimu hanya diputus karena pengetahuanmu pada pekerjaanmu, kau sudah tidak hidup. Karena dari dulu kebanyakan rezekimu dari yang kau tidak ketahui. Kalau rezekimu kau putus terhadap apa yang kau tahu dan yang kau pikirkan, yang kau programkan, dari dulu kau sudah tidak hidup. Karena dari dulu rezekimu dari yang kau tidak ketahui.
Ternyata itu adalah bujukan setan. Setan itu rata-rata kalau pada urusan dunia menggambarkan kemiskinan, menggambarkan yang di atas teman-temanmu sudah begini, dulu orang-orang itu masalahnya. Sampai lali hatinya terhadap ingat kematian dan tidak mau mengingat-ingat sama sekali kematian. Wa idza dzakara fihi karihahu, seandainya ingat mati pun dia benci pada mati. Nafara minhu, dia lari dari kematian. Padahal Allah ngendikan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Adeni nggih. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang katakan kepada kaum Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu semua lari darinya, kamu semua menghindar darinya, sesungguhnya kematian tetap akan sampai kepadamu. Kau enak-enak enjoy lupa dengan mati, toh akhirnya sampai juga kematian kepada, dan kau akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui gaib serta kejelasan yang kau sembunyikan. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka semuanya akan diceritakan dan dibalaskan apa-apa yang kau lakukan. Orang tuamu tidak tahu kalau kau tak segera tobat, walaupun tidak ada yang tahu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, semua akan dilimpahkan dan dijelaskan kepadamu terhadap semua apa yang kau lakukan. Apa ini? Tepak, tawampeling mungkin, pentung petil, tawang. Apa ini? Ini dosamu dulu. Ya Allah, iya ya. Saya kira tidak diapa-apakan. Petil mana? Tawang, apalagi ini? Ini ya Allah. Masa kayak gini ternyata siksanya kayak ini ya Allah. Tawang, apalagi ini? Saya lupa ini, lupa betul. Dituduh ke mana? Ya Allah, Guryo Allah ya Allah. Tawang apalagi ini? Saya tidak merasa melakukan. Ya Allah. Pokoknya wis fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Walaupun itu jelek atau walaupun itu baik. Kalau baik tiba-tiba diantar, loh apa ini? Ini amalmu. Oh dulu ini pesan ayam geprek ini. Oh iya. Amal baik. Kau dulu ini ya Allah alhamdulillah. Kau dulu begini. Oh masya Allah alhamdulillah. Tapi kalau yang amal jelek, aduh, loh ya Allah, cuman kayak gini siksanya. Iya. Loh, ini kan saya tidak sengaja. Loh, ini kan tidak kelihatan orang. Ya, tambah yang tidak kelihatan itu. Tawang. Oh, insyaallah. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Makanya taubat. Suma innan nasa imma munamikun wa imma taibun mubtaidiun au arifun muntahin. Masya Allah. Tahapan manusia dalam menghadapi kematian itu ada 3. Ada kalanya mereka yang kesemsem dunyo, uripe dunyo, tawek panggah dunyo. Santri bingung mbek dunyo. Itu munhamil itu. Semsem. Ada yang taubat. Tapi taubatnya taubat pemula. Au arif, atau yang makrifat pada hakikat kematian. Masya Allah. Amal munamik fala yadhkurul maut wa indzakarau fayadhkuru li ta'assub ala dunyahu wa yastaghilu bimadamatihi. Kalau orang sudah kesemsem pada dunia, hatinya sudah kejirat dunia, tidak mau ingat-ingat mati. Tidak mau ingat-ingat mati. Hati-hati ya Ben, masih cilik-cilik harus hati-hati. Tidak banget. Seandainya ingat, dia akan susah. Aduh, kalau saya mati, gimana ya dunia saya? Gimana anak saya? Gimana? Mati garek mati ini kelingan dunia. Masih ingat dunia. Aduh, kalau saya mati, waduh. Sehingga dia sangat benci kepada kematian. Ketika ingat mati, dia tidak tambah dekat pada Allah. Ketika ingat mati, tambah dia jauh dari
Allah. Hadza yazidu dzikrul maut min Allah bu'dan. Ingatnya kematian malah menambah jauh dirinya dari Allah. Tidak mengingatkan bagaimana siksa dalam kubur. Aduh sakitnya kematian. Nah itu. Masya Allah. Hati-hati ya. Mari kita introspeksi. Awak dhewe termasuk muname kok ora? Bingung nduk dunya. Kadang yang muda bingung. Koyok-koyok Allah itu miskin. Koyok-koyok Allah itu pelit. Koyok-koyok Allah itu ndak iso lek ndak diuruki awak dhewe. Ndak bisa kalau ndak kita ajari. Ini. Ya, itu bahaya ini. Mati kurang 2 hari susah. Bahayanya lek mimpi. Ikhlas mimpi, 2 hari lagi kau mati ikhlas. Waduh, 2 hari ini gimana ini? Tidak malah banyak ibadah, malah susah ini. Nandaknya dia munhamik, orang yang kesemsem dunia, yang sudah keluarga, yang punya banyak harta itu. Hati-hati. Umpama dia sakit, tambah susah, kok tambah sakit gimana? Kok tambah? Jadi sudah mau mati tambah susah. Sudah dekat mati tidak tambah mengingat Allah, istighfar yang banyak, tambah susah terus. Nah, ini tandanya masih munhamik. Kira-kira banyak apa enggak orang kayak gini? Saumbruk. Sakit sudah ngebrok, tambah susah. Aduh ini gimana ini kok kayak anak mau mati. Enggak, itu sampean berarti menunjukkan masih kesemsem dunia. Hati-hati kalau mati melihat dunia, tidak melihat Allah. Naudzubillahi min amataib fa innahu yuksiru min dzikril maut liyamba isabihi min qalbi al khauf wal khasya fayafi bi tamamit taubah. Masyaallah, kalau orang yang sudah punya taubat dalam hatinya malah berusaha memperbanyak ingat mati. Sampeyan aja ngomong wong apik lho ya. Jangan ngomong orang baik sampeyan. Jelas masih jauh. Tanda pertama orang baik, dia memperbanyak mengingat mati. Kenapa? Supaya menjadi penyemangat untuk takut kepada Allah. Masya Allah. Sehingga memperbaiki tubatnya. Ya Allah, kelingatan dosa-dosanya. Ini kok saya mati sewaktu-waktu, kok mati seketika. Aduh, dia terus memperbaiki. Aduh, kayak gitu kok saya lakukan dulu itu gimana? Itu malah baik. Aduh, kalau mati dadak gimana? Seandainya pun rubama yakrahul maut kifatan min ayah tatipau qabla tamami taubai wa qabla islahiz zat. Seandainya pun dia ingat mati, tidak senang ingat mati, karena apa? Karena dia tuh sebenarnya tidak senangnya mati, khawatir dia disambar kematian seketika sebelum sempurna tobatnya, sebelum sempurna kebaikan. Kadang tidak senang mati. Karena apa? Melihat belum banyak ibadah saya. Masih terlalu banyak dosa yang belum saya tobati. Kok mati ini nanti gimana? Jangan dibikin-bikin tapi. Jangan dibikin-bikin. Jadi wa ma'dzurun fi karatil maut, orang yang takut mati karena masih merasa kurang amalnya, masih merasa banyak dosa, itu takutnya mati diampuni alias tidak apa-apa. Fa inna hadza laisa yakraul maut walika Allah wa inna ma yakhafu fauta liqa'illah likusuri wa taksirihi. Ciapi Imam Ghazali. Orang semacam ini sebenarnya tidak takut mati dan tidak takut kepada pertemuannya dengan Allah, tapi dia takut ketika bertemu Allah tidak dapat apa-apa karena masih melihat banyak kesalahan-kesalahan. Wa huwa kalladzi yata'akharu an liqa'il habib mustaghilan bil istihdad lil liqa ala wajin yardahu fala yu'addu karihan lil liqa. Orang semacam ini yang takut mati tapi karena merasa banyak dosanya karena belum punya amal, itu sama dengan orang yang mau kedatangan kekasihnya, mau bertemu dengan kekasihnya tapi dia mau menunda. Aduh, jangan sekarang ya.
Jangan sekarang. Sebenarnya dia senang bertemu kekasihnya, tapi masih malu. Saya masih belum bersih-bersih, saya masih belum siap-siap, saya masih belum nyembelih ayam, saya masih belum ngecat rumah. Sebenarnya senang, tapi karena merasa belum siap, itu tidak apa-apa. Tapi tidak bisa kita ngaku-ngaku semacam, oh mungkin saya begitu ya, mungkin saya tidak senang mati itu karena ini ya, mungkin saya tidak berani mati itu karena saya masih merasa kurang amal, saya masih belum taubat. Jangan bilang gitu. Ada tandanya. Ada apa? Tandanya. Wa alamatu hadza ayakuna taimal isti'dad lahu la syughla lahu siwa wa illa ultuhiqa bil munhamik fid dunya. Astagfirullahaladzim. Tandanya orang yang tidak senang mati karena dia masih takut, karena dia masih kurang banyak amal, dia masih belum tobat. Dan tandanya orang yang begitu itu, ia selalu melanggengkan persiapan dengan kematian. Dia selalu melanggengkan bersiap-siap kebaikan, dia selalu melanggengkan taubat. Ngomong takut mati karena belum ada persiapan, tapi tidak blok, tapi beladur, tapi belarah, tapi ibadahnya zong, tapi masih senang hura-hura, berarti bohong. Tandanya orang takut mati yang diperbolehkan karena merasa masih belum tobat, masih merasa belum banyak amal, apabila apa? Tandanya dia daimul istiqdad, melanggengkan terus bersiap-siap. Terus dia itu la syughla lahu siwah, tidak banyak sibuk kecuali sibuk untuk persiapan mati. Kadang sudah tua, wis tua bingung, tak wayahe ibadah, zikir, baca istighfar, baca Fatihah, baca sholawat, baca Quran. Itu kalau tidak siap mati karena dia terus begitu baik. Tapi katanya tidak siap mati, saya belum banyak amal, tapi tidak pernah pray sholatnya, tidak jelas ibadahnya, tidak jelas, tidak pernah baca Quran, bingung mbek dunya-dunya. Berarti dia termasuk munhamik, golongan orang yang kesemsem dunya. Kalau ape mati tambah susah. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang semacam itu oleh Allah diberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Keterangan besok adalah keterangan yang terbaik, yaitu al-arif, orang yang melihat hakikat kematian. Mudah-mudahan kita bisa menjalani. Amin. Al-Fatihah.